Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Aprilia. Saya sedang kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi, Pendidikan Ekonomi. Dan saya baru semester 3. Dosen pengampus saya yaitu Ibu Sri Winarsi MM. Ya, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang sumber daya alam dalam pembangunan ya. Sumber daya alam yang terbentuk oleh proses alamiah dan membutuhkan jangka waktu yang lama disebut sumber daya alam terbatas atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam ya. Selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang atau saat ini ya. Sumber daya alam dalam pembangunan, sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemungkinan dan kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian, fungsi lingkungan hidupnya. Sumber daya alam memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi atau resource based economy dan penopang sistem kehidupan atau life support system ya. Dan kerusakan lingkungan pada saat ini semakin bertambah parah dan merupakan fenomena yang hampir tiap hari dapat dilihat. Kelalaian dan dominasi manusia terhadap alam serta pengelolaan lingkungan yang tidak beraturan membuat segala unsur harmoni dan sesuatu yang tumbuh alami berubah menjadi kacau dan sering berakhir menjadi bencana ya. Selanjutnya, macam-macam sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam berikut ini. Akan disajikan beberapa penggolongan sumber daya alam berdasarkan pada sifat, potensi, dan jenis. Yang pertama, sifat. Sumber daya yang tidak habis merupakan sumber daya alam berupa udara, matahari, energi pasang surut, energi laut, dan air dalam siklus hidrologi. Yang kedua, ada potensi. Sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya minyak bumi, gas bumi, batu bara, air terjun, dan sebagainya ya. Yang ketiga, jenis. Di sini ada yang non hayati atau abiotik, disebut juga sebagai sumber daya alam fisik, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan sebagainya ya. Yang kedua ada hayati atau biotik, disebut juga sebagai sumber daya alam berupa makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Lalu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Makin tinggi pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita itu merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh negara dalam meningkatkan pendapatan per kapita. Maka partisipasi oleh semua pihak negara harus baik karena pendapatan per kapita merupakan cermin kebaikan kesejahteraan masyarakat. Lalu di sini ada tujuan ekonomi. Tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya agar bisa menganalisis berbagai kegiatan manusia di bidang ekonomi. Maka diperlukan sebuah ilmu, yaitu ilmu ekonomi, seperti yang kita tahu bahwa manusia memiliki kebutuhan tidak terbatas. Selanjutnya ada pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi menurut Lincoln Arshad 2010-11 sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional di mana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis selama jangka waktu yang cukup lama untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5-7% atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an seperti telah disinggung di muka itu menunjukkan bahwa pembangunan yang
berorientasikan pada pertumbuhan GNP, Gross National Product, saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan pembangunan secara mendasar. Selanjutnya, ekonomi mempunyai unsur-unsur pokok dan sifat pembangunan berikut. Yang pertama ada suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan yang ketiga, peningkatan pendapat per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang. Yang keempat, perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang, misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya. Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau 15 dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidangnya. Selanjutnya peranan sumber daya alam dan dalam pembangunan. Sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting untuk menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam adalah suatu anugerah yang telah diberikan Tuhan untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Sumber daya alam harus dikelola dengan seefektif dan seefisien mungkin. Pertimbangan ekonomis. Selanjutnya, manfaat sumber daya alam dan pembangunan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup berperan sangat penting dalam mengamankan serta menjamin seluruh kelangsungan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini disebut tentu untuk menyangga kehidupan manusia dan menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Baik, untuk kali ini presentasi dan video kali ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.